Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurizky Adinda dari kelas 4D. Di sini saya akan membandingkan model perekonomian negara Indonesia dengan negara Denmark. Yang pertama itu dari kalau di Denmark sendiri itu menggunakan model ekonomi Nordik. Jadi Nordik ini tuh merupakan kombinasi dari sistem kesejahteraan sosial dan ekonomi yang dianut oleh negara-negara Nordik. Nah, negara-negara Nordik itu tuh negara di Eropa Utara ya, jadi kayak Skotlandia, Irlandia, dan lain-lain. Terus juga model Nordik pada Denmark itu tuh mencakup seperti pelayanan layanan sosial kepada publik yang didanai oleh pajak. Nah, eh, untuk sedikit info, Denmark ini merupakan negara sebagai eh, pendapatan pajaknya itu paling tinggi. Nah, terus investasi di bidang pendidikan, penitipan anak, dan pelayanan lain yang terkait dengan sumber daya manusia. Juga perlindungan angkatan kerja yang kuat melalui serikat pekerja dan jaringan pengaman sosial. Nah, di Denmark tuh nggak ada upah minimum, jadi serikat kerja sana tuh pastinya memastikan bahwa upah tenaga kerjanya tuh agar tetap tinggi. Nah, model Nordik ini tuh menekankan pada pembagian resiko di seluruh masyarakat dan penggunaan jaringan pengamanan sosial untuk membantu para pekerja dan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan perekonomian secara keseluruhan yang disebabkan oleh meningkatnya persaingan global untuk mendapatkan barang dan jasa. Nah, negara-negara Skandinavia ini tuh juga mendapatkan manfaat dari homogenitas budaya, kebebasan politik, dan tingkat korupsinya rendah pada negara-negara Skandinavia ini. Kemudian lanjut ke Indonesia. Nah, Indonesia ini menggunakan model ekonomi campuran ya. Sebenarnya model ekonomi yang digunakan di Indonesia tuh Pancasila, tapi definisi model ekonomi Pancasila itu menggabungkan antara sosialis dan komunis. Maksudnya dengan kapitalisme. Nah, oleh karena itu disebut sistem ekonomi, maksudnya model campuran. Nah, model campuran ini tuh juga menyesuaikan dengan perekonomian yang ada di negara Indonesia sendiri. Terus juga pada model campuran ini pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur pasar sekaligus memberikan sektor swasta kebebasan untuk eh, memajukan perekonomian negara. Nah, namun sektor-sektor penting seperti telekomunikasi, pertambangan, dan perbankan itu masih berada di bawah kendali pemerintah. Tapi pemerintah juga membuka kesempatan bagi sektor-sektor tersebut jika ingin berpartisipasi. Nah, pemerintah juga bisa mengeluarkan regulasi untuk mengontrol atau melindungi konsumen serta kegiatan bisnis. Namun, peran pasar di Indonesia ini masih cukup dominan dalam hal penentuan alokasi sumber daya alam. Maksudnya sumber daya. Kemudian, apa sih perbandingan antara keduanya? Yang jelas tadi perbandingannya itu dari model ekonominya udah beda ya. Tadi di Denmark itu menggunakan ekonomi Nordik, sementara di Indonesia itu menggunakan ekonomi campuran. Dan tentunya cara menjalankan itu juga beda. Lanjut, ini merupakan daftar pusaka yang digunakan. Sekian, terima kasih.